Hai progresor, sudah lama kita tidak membahas masalah insidentil. Dan memang sudah lama juga bahasan yang akan kita bahas ini mulai ditinggalkan. Kurang lebih tepat sebulan yang lalu, tepatnya di tanggal 22 Juli 2025, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kesepakatan dagang resiprokal dengan pemerintah Indonesia. Secara garis besar, kesepakatan dagang itu menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan tarif impor sebanyak 19% ke Amerika, sedangkan Amerika ke Indonesia itu dibebaskan. Secara lebih lanjut, bunyi kesepakatannya ada beberapa hal yang mungkin menjadi perbincangan warganet, seperti misalnya yang tentunya pertama, penghapusan biaya dagang Amerika, biaya impor. Kemudian Indonesia mendapatkan 19% biaya impor, kemudian penghapusan semacam audit ataupun pra-assessment dari barang-barang impor Amerika yang akan masuk ke Indonesia. Kemudian kita masuk ke yang sangat booming beberapa minggu ke belakang, yaitu di bagian removing barriers for digital trade, yang di sana menyatakan bahwa Indonesia juga akan memberikan kepastian bahwa data pribadi dapat dipindahkan keluar wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan AS sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Bahasan ini sangat viral beberapa minggu lalu, dan beberapa pakar pun turut andil dalam memberikan pendapatnya. Yang pertama adalah dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Beliau menyatakan bahwa pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi dengan AS soal data pribadi WNI yang akan diserahkan ke Amerika. Kemudian dari Direktur Imparsial Adimanto Adiputra mengatakan data pribadi warga negara tidak boleh dijadikan objek kesepakatan perdagangan atau ekonomi antar negara. Dijelaskan juga bahwa kedaulatan data pribadi adalah bagian dari kedaulatan negara. Presiden Prabowo berpotensi menyerahkan kepada pihak asing. Kemudian dari Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISREC, Pratama Persada, mengatakan pernyataan AS tidak perlu direspon dengan kekhawatiran berlebihan, justru dapat dijadikan sebagai peluang strategis untuk mempercepat penguatan tata kelola data nasional yang berdaulat, modern, dan adaptif terhadap tantangan global. Tidak sampai di situ, Menteri Komunikasi yang memang saat ini memiliki kewenangan dalam pelindungan data pribadi turut memberikan pendapatnya. Ibu Mutia Hafid menyatakan bahwa kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi pelindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Lalu, Cek Desor tentunya tidak sampai di situ saja. Sebagai seorang yang harusnya peduli dengan perlindungan data, Cek Desor melakukan riset terhadap fakta-fakta yang memang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi ke depannya berkaitan dengan kebijakan ini. Kita perlu tahu terlebih dahulu teman-teman, apakah transfer data ke luar negeri itu sudah berlangsung sejauh ini. Teman-teman pasti pada bertanya-tanya, bagaimana mekanismenya transfer data ke Indonesia ini? Apakah tiap hari seperti kapal, pesawat memberikan data-data ke Amerika, ataupun secara rutin pemerintah melalui tim khusus memberikan data-data itu? Tentu saja itu juga perlu dikaji. Jadi, teman-teman secara garis besar, praktik transfer data antar negara ini memang sudah banyak berlangsung di beberapa negara di dunia. Biasanya praktik ini adalah merupakan bentuk sebagai legalitas agar datanya di suatu negara itu aman ketika keluar dari negaranya, atau memang bentuk kesepakatan dari perjanjian bilateral atau multilateral. Dan mekanisme ini ada beberapa metodenya. Metode yang pertama adalah persetujuan subjek data. Ini merupakan teknik paling sederhana. Subjek data seperti kita sebagai pengguna individu memberikan persetujuan eksplisit, bebas, dan terinformasi bahwa data pribadi boleh ditransfer ke luar negeri, seiring dijumpai pada pendaftaran akun media sosial. Tentu tanpa teman-teman sadari, teman-teman yang suka menggunakan media sosial ketika menemukan bacaan terms and agreement,
teman-teman tidak membacanya. Padahal itu merupakan perjanjian yang dimaksud agar subjek data itu mengizinkan adanya transfer data ke server yang dimiliki oleh sosial media, yang itu tempatnya bisa jadi di luar negeri. Kemudian yang kedua, ada metode yang namanya klausul kontrak standar atau yang disingkat sebagai SCC. SCC menetapkan kewajiban kontrak yang mengikat bagi kedua belah pihak untuk melindungi data yang ditransfer sesuai standar yang ditentukan. Jadi, melalui SCC ini terdapat dasar hukum yang kuat dan diakui secara luas untuk transfer data ke negara-negara yang mungkin tidak memiliki tingkat pelindungan data yang memadai. Kemudian, metode yang ketiga adalah dengan menggunakan kerangka kerja atau framework pelindungan data bersama atau privacy framework. Ini adalah mekanisme yang lebih komprehensif yang terbentuk dari perjanjian bilateral atau multilateral. Kerangka kerja ini mengasumsikan bahwa negara penerima data memiliki tingkat pelindungan data yang memadai. Contoh paling terkenal adalah Uni Eropa dan juga United States atau Amerika Serikat Data Privacy Framework yang memungkinkan transfer data dari Uni Eropa ke Amerika yang memastikan bahwa perusahaan Amerika sudah bersertifikasi memiliki keamanan data yang memadai. Kemudian dalam konteks transfer data dari Indonesia ke Amerika, metode apa yang mungkin nanti akan dilakukan? Yaitu bisa jadi adalah kombinasi dari ketiganya. Yang pertama, adanya suatu framework kesepakatan dari Indonesia dan juga Amerika, atau mungkin menggunakan pihak ketiga seperti layaknya SCC tadi untuk memastikan keamanan data yang digunakan itu menggunakan satu framework tertentu yang diusulkan oleh pihak ketiga itu dan juga dengan dibarengi adanya persetujuan dari setiap objeknya. Seperti yang sudah terjadi saat ini melalui media-media sosial. Lantas mengenai transfer data ini, entah secara sadar atau tidak sadar, kita juga pastinya bagi pengguna media sosial pernah memberikan data-data pribadi kita ke media sosial yang memang basisnya itu di luar negeri. Seperti misalnya, tiap kali kita menggunakan aplikasi media media sosial Facebook, Instagram, X, data pribadi kita seperti nama, email, nomor telepon, foto, daftar teman atau pengikut, dan juga hingga preferensi akan disimpan dan diproses di server-server yang sebagian besar berlokasi di Amerika Serikat. Kemudian penggunaan layanan cloud seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan lain sebagainya, di mana server yang dimiliki oleh cloud itu ternyata letaknya di Amerika. Kita kemarin-kemarin tidak pernah mempermasalahkan itu, tapi nyatanya itu juga kejadian. Kemudian yang selanjutnya ada banyak perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia dan sebenarnya itu kantor pusatnya adalah di Amerika. Kita sebagai nasabah perusahaan yang ada di Indonesia ini menyerahkan data kita. Seakan-akan data kita hanya berdiam diri di kantor di Indonesia itu saja. Sedangkan basis data perusahaan itu pasti ada di kantor pusatnya, di luar negeri, entah di Amerika, Inggris, dan negara-negara lainnya. Jadi internet itu didesain secara global. Banyak lalu lintas data dari Indonesia menuju negara lain pun bisa saja melewati server atau node jaringan yang berlokasi di Amerika Serikat. Ini berarti bahkan jika tujuannya bukan AS sekalipun, data pribadi kita tetap bisa singgah di sana. Kemudian menjawab komen-komen netizen-netizen lain. Seperti misalnya, itu kan secara realistis, apakah memang pemerintah Indonesia itu tidak pernah care akan hal-hal seperti itu? Nah, ini perlu kita pelajari juga bahwa sebenarnya transfer data ke luar negeri itu sudah diatur dalam salah satu pasal di Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, di mana di pasal 56 itu menyatakan ketentuan tentang transfer data pribadi ke luar negeri ini. Yang isinya adalah, pertama, pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur UU PDP. Kedua, dalam melakukan transfer data pribadi, pengendali data pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan pengendali data pribadi dan atau prosesor data pribadi yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat pelindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP. Baik teman-teman, untuk yang di pasal 2 ini kita bisa kaitkan dengan kesepakatan dagang yang di awal tadi, bahwa adanya transaksi data dari Indonesia ke Amerika itu ada prasyarat yang menyatakan bahwa memastikan ketentuan yang ada di Amerika, ketentuan pelindungan data itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Ini juga sebenarnya sudah cukup relate dan menjawab.
Nah, itu tadi seolah-olah transfer data yang dilakukan Indonesia ke Amerika itu aman ya, karena melihat dari kejadian-kejadian sebelumnya dan ternyata sudah ada regulasi yang mengatur. Tapi tunggu dulu, karena pasti tetap ada dampak negatif ketika, ketentuan-ketentuan ataupun ketika transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika itu berlangsung. Yang pertama adalah di Amerika ada yang namanya Visa 702. Itu merupakan suatu peraturan yang menyatakan bahwa badan intelijen ataupun badan negara di Amerika itu memiliki kewenangan untuk meminta data dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika dalam hal investigasi. Nah, kita bayangkan teman-teman, apabila data kita sudah masuk misalnya di Instagram, kemudian kantor Instagram itu di Amerika. Dan perusahaan Amerika pun juga mendeklar atau ngeklaim dirinya bahwa data kita itu benar-benar aman. Tapi ketika Undang-Undang Visa 702 ini sudah berlaku, maka perusahaan Meta pun juga tidak dapat berkutik. Data pribadi kita dapat diakses oleh pemerintah Amerika Serikat karena berlakunya undang-undang ini. Kemudian, fakta kedua yang perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata di Amerika Serikat dia tidak memiliki peraturan undang-undang yang secara komprehensif mengatur tentang pelindungan data pribadi seperti layaknya di Indonesia. Hal inilah yang perlu menjadi concern pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa nantinya ketika transfer data pribadi ini benar-benar berlaku, maka segala mekanismenya dan ketentuannya itu harus dijabarkan secara eksplisit. Mengingat di Amerika tidak ada peraturan yang secara komprehensif mengaturnya. Lanjut, bagaimana cara untuk meminimalisir dampak tadi? Secara garis besar, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah menguatkan regulasi yang berkaitan dengan transfer data itu tadi. Entah regulasi itu baru akan dibentuk, atau kita langsung memberikan UU PDP ke mereka agar diadopsi, itu nanti perlu dipikirkan. Kemudian yang kedua adalah mekanisme dan juga teknis dari transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika itu sangat-sangat perlu didetailkan. Itu juga berikut dengan pengawasnya, kemudian hukum yang mengikat, karena ini akan rentan diselewengkan. Dan juga pengaturan data pribadi itu tidak sesimpel kita mengatur domba yang akan masuk ke kandang, ataupun mengatur tempat tidur kita agar rapi. Tidak sesimpel itu. Karena ini merupakan hal yang kompleks dan sifatnya dinamis karena kita sudah bukan bekerja di dunia nyata lagi, melainkan dunia maya. Kemudian yang ketiga adalah adanya perlu dibentuk, dewan pengawas yang memang benar-benar mengawasi data pribadi ini bagaimana ditransfer ke luar negeri. Apakah memang sesuai kesepakatan atau tidak, sehingga nantinya apabila ada penyelewengan, kita dapat atau badan pengawas itu dapat memberikan rekomendasi atau tuntutan yang sesuai dengan hukum dan perjanjian yang berlaku. Kita sebagai netizen yang bijak, apa yang dapat kita lakukan bersama hingga saat ini? Inilah yang menjadi renungan kami tim Segresor selama melakukan riset ini juga bahwa isu ini hanya hype selama kurang lebih 1 minggu. Bahkan ketika video ini di-tag setelah 3 minggu perjanjian itu disepakati, isu-isu itu tidak lagi muncul. Maksudnya isu dari netizen yang mempertanyakan ini itu tidak lagi ada. Sudah kalah dengan isu-isu yang lainnya. Lantas bagaimana kita sebagai warga negara yang memang peduli dengan sesama masyarakat atau warga negara lainnya, hal-hal yang dapat kita lakukan adalah terus mengawal bagaimana bentuk detail dari mekanisme transfer data pribadi ini nanti disepakati dan finalnya dikeluarkan. Sehingga kita itu tidak hanya menjadi netizen yang ikut dengan arus gorengan-gorengannya dia, dan ketika media itu mulai beralih ke isu lain, kita juga turut beralih. Jadi memang kalau kita peduli ya bentuk kepedulian kita itu adalah bentuk kawalan itu nanti hingga nantinya disepakati dan tidak merugikan Indonesia. Sebagai netizen pun kita dapat menyuarakan dalam bentuk kajian akademis, dalam bentuk tulisan-tulisan di media sosial yang tentunya tulisan itu harus berdasarkan dengan riset, bukan hanya seperti isu-isu atau justru mengadu domba. Jadi itu merupakan video Segresor kali ini. Kita masih ada beberapa isu-isu lain yang tentunya menjadi perbincangan hangat di media sosial akhir-akhir ini. Bagi teman-teman yang memiliki rekomendasi isu yang dapat kita ulas, dapat menuliskan di kolom komentar atau menghubungi kami ke sosial media terkait. Itu saja, it's time to progress together with Segresor.